Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Peternak Kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Filsafat Averus. Kali ini saya akan bertanya-tanya kepada guru kita, Bapak Ahmad Fadil, mengenai tema yang saat ini mungkin menjadi pembahasan yang sangat menarik dan kemudian juga menjadi sebuah fenomena yang saat ini mungkin banyak diperbincangkan karena ini menyangkut pada kepribadian setiap individu, setiap orang, dan ini sangat penting untuk kita bahas dengan guru kita. Bagaimana mengatasi mental breakdown ala filsafat. Sudah hadir di samping saya Bapak Ahmad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Robi. Gimana kabarnya, Be? Alhamdulillah baik. Kali ini kita podcast di pelataran kampus, Be. Iya. Jadi suasananya cukup sejuk gitu ya. Iya. Luar biasa lah. Ini kita di UIN SMH Banten. Kali ini, Be, saya akan membahas seputar fenomena-fenomena yang diderita oleh anak muda, Be. Pertama, mengenai mentalitas, Be. Sekarang cukup marak kejadian-kejadian yang membuat anak muda seolah-olah kehilangan arah, gitu ya. Entah karena berbagai hal sehingga dia mengalami satu fenomena kejiwaan yang menurut saya itu membahayakan dirinya pribadi, kemudian orang-orang terdekatnya, atau lebih-lebih ada masa depan yang dikorbankan oleh anak muda itu sendiri. Nah, saya membaca, B, ini sebetulnya data dari 2023, B, 3 tahun yang lalu. Di sini tercatat bahwa 61%, B, anak muda itu mengalami depresi dalam 1 bulan. Itu Masya Allah, angkanya cukup tinggi, bahkan di atas 50%. Nah, kira-kira, B, mengapa depresi gitu ya, mental breakdown itu diterima atau mudah menyerang generasi-generasi muda, B? Baik, ya ini tema yang menarik ya Bang Robi. Pertama, kalau saya pribadi posisinya tidak terlalu terpengaruh oleh angka itu. Memang memprihatinkan jika benar hampir lebih dari mayoritas ya yang mengalami mental down itu adalah para remaja dan pemuda. Tapi orang tua walaupun persentasenya lebih kecil bisa mengalami, dan itu memprihatinkan. Kemudian karena posisinya sebagai orang tua atau misalnya katakanlah dari relasi kuasa gitu ya, ada dosen dengan mahasiswa, ada santri dengan kiai, ada rakyat dengan pejabat. Kan memang jumlah kiai, orang tua, dan pejabat itu lebih sedikit. Betul. Walaupun presentasinya lebih kecil, dampaknya bisa lebih besar. juga, betul. Jadi dari segi temanya itu jauh lebih penting untuk menarik perhatian kita. Kemudian mengapa itu bisa terjadi? Ya sebenarnya terjadinya kapan saja bisa gitu ya. Apalagi sekarang ini mungkin bentuk atau alat atau tampilannya yang berbeda, tapi penyebabnya sama saja dengan masa-masa yang lalu. Salah satunya ya karena perkembangan teknologi ya, dari teknologi dulu yang manual berubah ke digital, kemudian berkembang lagi menjadi teknologi internet, ada AI bahkan, dan selain media sosial. Kemudian ya pengaksesnya yang paling banyak adalah kaum muda. Iya, jadi mereka yang paling rentan terpapar sebagai dampak buruk dari, sebenarnya itu anugerah kalau saya meyakini perkembangan teknologi tadi yang saya sebut. La in syakartum la azidannakum, saya bilang. Kalau teknologi itu kita syukuri, kita bisa beradaptasi menggunakannya dengan bertanggung jawab, itu bakal menjadi anugerah bagi kita. Tapi kalau la in kafartum inna azabi lasyadid, itu sebaliknya, Bi, ya. Iya, salah satunya adalah seperti yang Bang Robi sampaikan. Tapi mungkin nanti lebih menarik kalau misalnya kita bedakan, kita definisikan terlebih dahulu apa itu mental breakdown, apa hubungannya dengan jiwa, dengan ruh, kayak begitu, Bang Robi. Ya, ini menarik ya, karena kita kan sekarang ngebahas tentang mental breakdown, ya. Jadi memang kecenderungannya kepada soal kejiwaan setiap orang, gitu ya, soal kejiwaan setiap orang. Nah, dalam hal ini, Be, saya ingin membahas
mental breakdown ini dalam perspektif filsafat. Iya. Karena tentu saya menganggap bahwa segala problem setiap kita itu bermula dari pikirannya. Iya. Gitu ya, dan pikiran juga termasuk pada wilayah jiwa itu sendiri. Iya. Nah, kira-kira dalam perspektif filsafat atau enggak, pertanyaan mendasar dulu deh, Be. Apa sih itu yang disebut sama mental breakdown itu apa, Be? Mental breakdown itu. Mental breakdown itu pertama kita harus mengenali mental dulu itu apa gitu ya. Kemudian tadi disebut ada jiwa. Kemudian kita juga biasa mengenal kata ruh misalnya. Sebenarnya apa bedanya dari semua itu? Yang pertama, mental itu lebih didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh jiwa. Seperti misalnya dia berpikir, menilai, kemudian emosi gitu ya, kemudian sikap dan kepribadiannya, juga kesadarannya. Dalam kerangka psikologi modern, mental breakdown sendiri itu nggak disebut sebagai istilah yang baku, konon gitu ya. Tapi psikologi juga tidak membahas mental sebagai entitas metafisik. Ini sepadan dengan mind kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian ada jiwa. Nah, jiwa ini itu keseluruhan dari proses tadi, atau mungkin wadahnya, tempat manusia bisa melakukan aktivitas baik intelektual, afeksi dan mental atau yang lainnya. Dan sebagai keseluruhan, dia bisa disebut sebagai diri, sebagai self juga, seperti itu. Dan yang ketiga, ruh itu adalah sumber dari adanya jiwa manusia. Yang menjadi sebab adanya jiwa. Iya. Jadi kalau kita bayangkan kayak misalnya sebuah manusia itu seperti gadget semuanya gitu ya. Ini adalah Fadil, ini adalah Robi, seperti itu. Maka mental itu proses yang terjadi di dalam HP ini adalah kayak aplikasi-aplikasi yang ada di dalam sini. Sementara jiwa itu adalah HP-nya, perangkat ini, sistemnya dia secara keseluruhan. Kemudian soul atau spirit itu adalah listriknya, baterainya gitu ya. Kalau analoginya seperti itu bisa nggak, Be? Berarti apa sih namanya, depresi, kalau enggak gangguan jiwa, itu adalah bagian dari unsur eksternal yang masuk, seolah-olah dia virus. Bisa. Dia virus gitu. Iya, jadi mental breakdown itu dengan analogi tadi terjadi ketika ada banyak aplikasi misalnya yang crash. Betul. Yang nggak berjalan. Udah misalnya di sini ada X gitu kan, ada WA. Ada macam-macam lagi lah, masing-masing orang tuh ini Fadil isi aplikasinya berbeda dengan Robi, berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Lantas misalnya kemampuan emosi saya diwakili dengan aplikasi tertentu, kemampuan mental saya, bisnis saya dan sebagainya, masing-masing ada aplikasinya. Banyak aplikasi yang crash di situ, maka ya itulah kondisi yang disebut sebagai mental breakdown. Tapi masih ada aplikasi-aplikasi lain yang berjalan sehingga misalnya sistem bisa pulih kembali. Bisa pulih. Apakah itu karena unsur eksternal misalnya? Iya, bisa terjadi. Misalnya ya apa namanya? Ada apa, saya kurang mengerti secara teknologinya gitu. Kenapa misalnya sebuah aplikasi X bisa down gitu kan. Kemudian dia bisa berpengaruh kepada tadi kerusakan jiwa juga. Jika misalnya memang banyak sekali aplikasi yang rusak. Banyak sekali simpanan file yang membuat HP bisa ngehang. Iya, maka sistemnya kan sistemnya ya rusak dia. Kayak kalau sistemnya mati itu, tapi jiwanya itu tetap ada seperti itu. Dan dia bisa naik kepada sumbernya juga gitu. Kerusakan HP yang lebih parah ini kerusakan manusia. Mungkin kita sebut saja misalnya kekosongan makna gitu ya, pada saat ruh seseorang itu rusak.
Jadi ruhnya tetap ada, jiwanya tetap ada, tapi dia seolah-olah nggak bisa mengakses Iya. gitu, nggak bisa mengetahui masih ada sumber energi yang bisa dia manfaatkan. Kalau terkait dengan hukum kausalitas B, ini kan sebetulnya sejalan dengan hukum Mhm, kausalitas gitu ya, hukum sebab akibat. Tentu segala sesuatu gitu ya, saya bilang mental breakdown ini saya sebut sebagai sebuah akibat gitu ya. Nah, mhm, kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang menderita gitu ya, menderita mental breakdown, kemudian mudah depresi, kemudian mudah sedih, mhm. kemudian eh, cepat sekali berputus asa gitu segala macam. Kira-kira apa sebabnya? Baik ya, penyebab eksternal itu seperti misalnya kalau aplikasi kita nge-freeze gitu ya, Hmm, nggak bisa memproses input atau outputnya kacau, di-restart juga hmm, kadang-kadang nggak langsung normal, maka ya dalam mental kita itu mungkin yang terjadi saat kita overthinking ya hmm, diantaranya. Overthinking itu kan kita, terlalu berlebihan dalam menilai atau menganalisa sesuatu. Peristiwanya terjadi sekali, iya, tapi kita putar ulang di pikiran kita sehingga ya terus terjadi, hmm, nggak bisa lewat. Kemudian juga bisa misalnya emosi tidak stabil gitu ya. Emosi yang tidak stabil ini, misalnya ya faktor eksternalnya bisa ya misalnya memang kita merespon kondisi sosial gitu ya, ada betul, standar-standar kita yang tidak terpenuhi, hmm, ada harapan-harapan yang sulit diwujudkan. Sementara misalnya tekanan-tekanan dari pihak luar terhadap iya, diri kita juga cukup tinggi, cukup tinggi. hmm, Sehingga kita bisa tadi disebutnya respon kita terhadap realitas itu nggak proporsional lagi. Tapi ini bisa diperbaiki, bisa di-reset gitu ya. hmm, Misalnya dengan ada terapi, ada bantuan dari orang lain, hmm, atau misalnya bisa kalau ringan bisa dengan, sekedar istirahat. betul, Kalau betul, kita kelelahan, burnout gitu ya, kalau hmm, kita stres berat mungkin butuh terapi iya, seperti itu. Tapi pada level eksistensial misalnya secara filsafat, atau secara mistik ya, secara hmm, spiritual, saat kita mengetahui ada jiwa dan ada ruh iya, yang berasal Allah, dari Tuhan, dari hmm, Allah, misalnya di dalam buku Rumi ini, di hmm, buku Masnawi, buku ini saudara-saudara bisa baca ya, ini saya iya, pinjam dari perpustakaan yang ada di Z hmm, Coffee sana. rekomendasi lah buat dibaca, Iya, saya sekalian iklan aja ya, Z Coffee-nya itu. Eh, boleh baca buku yang ada di sana tanpa perlu beli kopinya. iya, Kalau mau beli kopinya juga ya murah lah. Di sini pada Masnawi bagian pertama itu Bang Robi dibilang bahwa kita kayak serumpun bambu, ada hutan gitu kan, ada banyak pohon bambu. hmm, Dan kita adalah salah satu batang bambu di sana yang hmm, ditebang, kemudian dijadikan seruling oke, gitu. Jadi apa namanya, secara eksistensial, baik kesedihan, kemudian rasa ketidaksempurnaan tadi, hmm, down itu hmm, sudah terjadi sejak awal, sejak hmm, kita tercipta, sejak kita dipisahkan dari negeri asal kita, kita. oke, Nah, oke, jadi ada anggaplah surga, anggaplah surga gitu kan, dan itu ya tidak selalu negatif hmm, jadinya. Karena itu sudah ada secara eksistensial pada diri kita, jadi rasa sedih dan, kecemasan, ketakutan dan yang lain-lainnya, itu adalah, eee, manifestasi dari hmm, kerinduan kita kepada kampung halaman kita, iya, kepada surga, gitu. Ruh kita juga mencintai sumbernya, iya, yaitu Allah. Sehingga Rumi misalnya di bagian pertama di sini itu mengemukakan bahwa terapinya tadi hmm, itu adalah dengan cinta.
kalau terapinya dengan cinta, lantas yang putus cinta gimana? Iya, Iya. eh, Apakah harus mencanti cinta ulang? ya, tidak semua cinta gitu ya yang jadi terapi yang Oh, iya dimaksud iya iya. oleh Rumi. Kan Masnawi itu disebut sebagai akarnya dari akar agama. Mmm, Akar agama atau usuluddin itu apa Bang Robi? Yang disebut sebagai usuluddin itu kan adalah akidah, iya betul, tauhid tauhid, gitu akidah. kan. Kita mengenal Allah Mhm, gitu. Mengenal Allah itu ada banyak relasi kita dengan iya, Allah. Bisa takut, mhm, bisa nego gitu iya kan. betul, Saya ibadah minta pahala dong. iya, Bisa yang ketiga, bisa mmm, juga dengan cinta. oh itu levelnya tinggi tuh ya? Nah itu dia. Mhm, Jadi menurut Rumi yang menjadi dasar bagi tauhid, bagi akidah kita adalah cinta gitu kan. mhm, Cinta yang mendasari akidah atau iya. tauhid. Cinta itu yang menjadi terapi Heeh, itu. Begitu. tapi emang cintanya nih kepada Allah nih, Bro. Iya, Kalau contoh dia ada problem iya. sosial dalam aspek cinta gitu, kira-kira obatnya apakah mencari cinta yang baru atau seperti apa? Iya, nanti saya akan bacakan juga yang lebih Oh, praktis oke, dari buku ini ya, Satu seni Hari menipis berfilsafat Berfilsafat. dari sekolah Iya, filsafat ini Averroes ya? bisa dibeli di Sekolah Filsafat Averroes. Averus, iklan lagi. Di dalamnya ada buku Seni Menepis Kesedihan. Kesedihan, tulisan dari Mhm, Al-Kindi. Tapi saya bacain dulu kata-kata Rumi. Rumi tadi yang berkaitan dengan pertanyaan terakhir. Apa sebenarnya yang harus kita cintai? Iya betul deh. Mengapa cinta di situ artinya adalah Tuhan, Mmm, bukan semua cinta. Karena manusia, si seruling itu setelah terpisah, ya dia bisa salah menempatkan cintanya. mhm, Itu yang membuat tadi mental kita apa down, down betul. jiwa kita katakan rusak, ruh Mhm, kita mengalami kehampaan atau kekosongan karena salah menempatkan cinta kita. Kata Rumi begini, eh, berapa lama engkau akan diperbudak oleh emas dan perak. perak, Mmm, gitu kan? Itu tidak akan ada habisnya. Mata si tamak tidak akan pernah puas. Oleh karena itu dia harus mengalihkan cintanya kepada cinta yang membawa kita menjadi baik kembali, yang menjadi tabib bagi segala penyakit, mhm, yang menjadi penawar bagi kebanggaan dan kesombongan kami. Cinta yang bisa membuat jasad kita melangit, gunung menari dan bukit Sinai menjadi bergoyang waktu sang kekasih yaitu Allah kasih. memanifestasi Iya, kepadanya. mhm, Nah, kalau misalnya tadi diturunkan kepada yang praktis ya, mhm, eh, kan apa namanya, kita lantas mencintai banyak hal gitu ya. betul. Kalau dalam sufi itu ada kadang misalnya ungkapan yang disalahpahami, jangan terlalu mencintai dunia. Iya, mhm, Menurut saya itu nggak bisa diterima langsung secara absolut ya, langsung iya, secara total, secara mhm, keseluruhan. Yang nggak boleh dicintai dari dunia itu hanya yang memalingkan kita dari cinta kepada Tuhan, Tuhan, mhm. gitu ya. Selebihnya sekalipun kamu mencintai dunia itu berlebih, tetapi kalau kamu tidak berpaling kepada Tuhan ya monggo-monggo saja, Iya, kalau gitu ya. itu justru mendekatkan diri Di pada Tuhan kepada Tuhan, fine-fine aja, iya. mhm, Kan memang kita aktivitas seluruh diri kita ini mhm, adanya di dunia, gitu kan. oke siap, Iya. Kalau kita cinta kepada sesama manusia, mhm, mulai kepada orang tua, iya, lantas kepada pasangan yang mhm, menjadi teman hidup, mhm, lantas kepada keturunan, gitu. Kalau semuanya diniatkan mulai dari motivasinya mhm, pada Allah, eh, kita mengandalkan apa namanya, bersandar kepada Allah itu sejak sejak awal. mhm, Kuasa dan iradah Allah yang kita jadikan pegangan, bukan kuasa dan iya, kehendak diri kita sendiri.
Ditambah lagi misalnya dalam prosesnya juga kita mengikuti syariat Allah. Maka dunia ya tadi gitu ya, berupa orang-orang yang kita cintai itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan gitu. Begitu juga yang hal-hal yang lainnya ya, ya jabatan, Iya. ya finansial dan Hmm. sebagainya. Ini kemudian pertanyaan berikutnya, Be. Pertanyaan pertama sebetulnya dalam pembahasan ini. Oh iya, Tadi mah sebetulnya mukadimah aja. Pertanyaan mendasarnya begini, apakah mental breakdown itu bagian dari identitas manusia? Identitas manusia dalam perspektif bahwa dirinya itu lemah, mhm, pasti dia akan mengalami hal demikian sebagai sebuah simbol kelemahan manusia itu sendiri, mhm. atau seperti apa, Be? Iya, dari obrolan kita yang udah Iya, cukup panjang juga gitu ya. iya, Eee eee, artinya ya bisa tadi, itu mhm, oke. Memang secara identitas gitu, ada breakdown-nya mmm, gitu ya, dari ilustrasi Rumi tadi. Kita terpisahkan dari asal muasal kita. Kita tidak sempurna mhm, gitu kan, itu harus diterima betul, gitu. Dan ya lantas berusaha untuk kembali kepada mhm, kesempurnaan itu. Tapi dia juga bisa diartikan sebagai fase gitu kan. mmm, Fase ini bisa dari yang paling abstrak, iya, ada kekosongan makna di dalam ruh kita yang berpengaruh kepada jiwa kita juga menjadi rusak, mhm, menjadi terguncang. Misalnya, eee, ya misalnya jiwa manusia itu adalah dia punya jiwa rasional yang mengendalikan, iya, jiwa apa, hayawaniyah dan dan jiwa nabatiah, nabatiah, nabatiyahnya gitu kan. heeh, Yang terguncang ini pada saat misalnya jiwa rasionalnya itu iya, tidak mengendalikan 2 2 jiwa jiwa itu, yang lain mhm, gitu kan. Sehingga misalnya hawa nafsu atau syahwatnya yang mhm, berkuasa. Kalau dia akalnya ya masih berfungsi, mhm, tapi, untuk merasionalisasi atau membenarkan iya, syahwatnya, oke, syahwat akan makanan, keturunan, atau kekuasaan, atau harta, iya, begitu. Dari atas nih, dari pertama keterputusan ruh dengan sumber, mhm, dengan Tuhan, iya, berpengaruh kepada iya, jiwa. Lantas jiwa yang rusak seperti itu juga bisa menyebabkan mental iya, breakdown betul, gitu kan. Ya, dia misalnya, eee, semua kebutuhan fisiknya itu sudah terpenuhi, oke, tapi dia tetap merasa kosong mhm, gitu kan. Ya buktinya kan misalnya yang nggak bahagia seperti dalam keluarga bercerai iya, padahal atau secara materi mungkin sudah cukup, iya, bisa jadi, heeh. mhm, Bahkan misalnya pada level bunuh diri itu tinggi, itu mhm, yang enggak terjadi pada orang-orang misalnya yang tadi kebalikannya, finansialnya iya, rendah.